Shalom, selamat berjumpa di Kontekstua Bible Reading. Pagi ini kita sampai pada Keluaran 26. Keluaran pasal 26. Kemah suci itu haruslah kau buat dari 10 tenda dari lenan halus yang dipintal benangnya, dan dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi, dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah kau buat semuanya itu. Panjang tiap-tiap tenda haruslah 28 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Segala tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah dirangkap menjadi satu, dan yang 5 lagi juga harus dirangkap menjadi satu. Pada rangkapan yang pertama, di tepi satu tenda yang di ujung, haruslah engkau membuat sosok-sosok kain ungu tua, dan demikian juga di tepi satu tenda yang paling ujung pada rangkapan yang kedua. 50 sosok harus kau buat pada tenda yang satu, dan 50 sosok pada tenda yang di ujung pada rangkapan yang kedua, sehingga sosok-sosok itu tepat berhadapan satu sama lain. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Juga haruslah engkau membuat tenda dari bulu kambing menjadi atap kemah yang menudungi kemah suci. 11 tenda harus kau buat. Panjang tiap-tiap tenda harus 30 hasta, dan lebar tiap-tiap tenda 4 hasta. Yang 11 tenda itu harus sama ukurannya. 5 dari tenda itu haruslah kau sambung dengan tersendiri, dan 6 dari tenda itu dengan tersendiri. Dan tenda yang ke-6 haruslah kau lipat 2 di sebelah depan kemah itu. Haruslah engkau membuat 50 sosok pada rangkapan yang pertama di tepi satu tenda yang di ujung, dan 50 sosok di tepi satu tenda pada rangkapan yang kedua. Haruslah engkau membuat 50 kaitan tembaga dan memasukkan kaitan itu ke dalam sosok-sosok dan menyambung tenda-tenda kemah itu supaya menjadi satu. Mengenai bagian yang berjunta itu, yang berlebih pada tenda kemah itu, haruslah setengah dari tenda yang berlebih itu berjuntai di sebelah belakang kemah suci. Sehasta di sebelah sini dan sehasta di sebelah sana, pada bagian yang berlebih pada panjang tenda-tenda kemah itu, haruslah berjuntai pada sisi-sisi kemah suci, di sebelah sini dan di sebelah sana untuk menudunginya. Juga haruslah engkau membuat untuk kemah itu tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, dan tudung dari kulit lumba-lumba di atasnya lagi. Haruslah engkau membuat untuk kemah suci papan dari kayu penaga yang berdiri tegak, 10 hasta panjangnya, 1 papan, dan 1,5 hasta lebarnya tiap-tiap papan. Tiap-tiap papan harus ada 2 pasaknya yang disengkang satu sama lain. Demikianlah harus kau perbuat dengan segala papan kemah suci. Haruslah engkau membuat papan-papan untuk kemah suci, 20 papan pada sebelah selatan, dan haruslah kau buat 40 alas perak di bawah ke-20 papan itu, 2 alas di bawah 1 papan untuk kedua pasaknya, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan untuk kedua pasaknya. Juga untuk sisi yang kedua dari kemah suci, pada sebelah utara, kau buatlah 20 papan. Dengan 40 alas. Peraknya 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Untuk sisi belakang kemah suci, pada sebelah barat, haruslah kau buat 6 papan, dan 2 papan haruslah kau buat untuk sudut kemah suci di sisi belakang. Kedua papan itu haruslah kembar pasaknya di sebelah bawah, dan seperti itu juga kembar pasaknya di sebelah atas, di dekat gelang yang satu itu. Demikianlah harus kedua papan itu, haruslah itu merupakan kedua sudutnya. Jadi harus ada 8 papan dengan alas peraknya. 16 alas, 2 alas di bawah 1, 2 alas di bawah 1 papan, dan seterusnya 2 alas di bawah setiap papan. Juga haruslah kau buat
kayu lintang dari kayu penaga, 5 untuk papan-papan pada sisi yang satu dari kemah suci, 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi yang kedua dari kemah suci, dan 5 kayu lintang untuk papan-papan pada sisi kemah suci yang merupakan sisi belakangnya, pada sebelah barat. Dan kayu lintang yang di tengah-tengah papan-papan itu haruslah melintang terus dari ujung ke ujung. Papan-papan itu haruslah kau salut dengan emas, gelang-gelang itu haruslah kau buat dari emas sebagai tempat memasukkan kayu-kayu lintang itu. Dan kayu-kayu lintang itu haruslah kau salut dengan emas. Kemudian haruslah kau dirikan kemah suci sesuai dengan rancangan yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Haruslah kau buat tabir dari kain ungu tua dan kain ungu muda, kain kirimisi dan lenan halus yang dipintal benangnya. Haruslah dibuat dengan ada kerupnya, buatan ahli tenun. Haruslah engkau menggantungkannya pada 4 tiang dari kayu penaga yang disalut dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, berdasarkan 4 alas perak. Haruslah tabir itu kau gantungkan pada kaitan penyambung tenda itu, dan haruslah kau bawa tabut hukum ke sana, ke belakang tabir itu, sehingga tabir itu menjadi pemisah bagimu antara tempat kudus dan tempat maha kudus. Tutup pendamaian itu haruslah kau letakkan di atas tabut hukum di dalam tempat maha kudus. Meja itu haruslah kau taruh di depan tabut itu, dan kandil itu berhadapan dengan meja itu pada sisi selatan dari kemah suci, dan meja itu haruslah kau tempatkan pada sisi utara. Juga haruslah kau buat tirai untuk pintu kemah itu dari kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirimisi, dan kain lenan halus yang dipintal benangnya, tenunan yang berwarna-warna. Haruslah kau buat 5 tiang dari kayu penaga untuk tirai itu, dan kau salutlah itu dengan emas, dengan ada kaitannya dari emas, dan untuk itu haruslah kau tuang 5 alas dari tembaga. Ya, kita lihat Keluaran pasal 26, bagian dari perjalanan umat Israel dari Mesir sampai tanah perjanjian, yaitu Kanaan. Narasi yang ada di kitab Keluaran, kita bisa melihat bagian yang pertama, bagaimana umat Israel dibebaskan dari perbudakan dengan tangan Allah yang maha kuat. Tangan Allah yang maha kuasa membebaskan umatnya dari kuasa-kuasa pemerintah, dari Firaun dan semua ilah yang ada di situ dikalahkannya. Dan pasal 19 ada dalam rangkaian bagaimana Allah menata umatnya ini, di mana Allah menjadi Allahnya dan Israel menjadi umatnya, bagaimana cara beribadah dan tujuan umat Allah supaya beribadah pada Allah. Dan perjalanan terus terlihat di pasal 19 sampai 40 bagaimana Allah berjumpa dengan Musa di Gunung Sinai dan menyampaikan maksudnya untuk mendirikan kemah suci. Dan kemah suci jelas kemarin di pasal 25 ada yang khusus harus diberikan setiap umatnya, yaitu memberi persembahan khusus dari setiap orang yang terdorong hatinya dengan hati yang rela memberikan persembahan untuk membangun kemah suci. Nah, mengapa Allah ingin membangun kemah suci? Dan di situ di pasal 25 kemarin dijelaskan bahwa aku akan diam di tengah-tengah mereka. Dan inilah kerinduan Allah untuk diam di tengah-tengah umatnya. Allah bisa berjumpa dengan umatnya melalui Musa. Allah bisa berbicara tentang segala perintahnya kepada umatnya melalui Musa. Dan dia rindu kemuliaan Allah, hadirat Allah bisa dikenal di umatnya. Maka perjalanan selanjutnya Allah memerintahkan pada Musa untuk membuat kemahnya. Sekarang kita berbicara di pasal 26 ini membuat kemahnya.
Kemarin ada meja roti, ada mengenai kendil untuk penerangan, ada tabut perjanjian itu. Sekarang kemahnya, khusus di pasal 26 tentang kemahnya harus dibuat. Yang diperinci di sini adalah ada membuat kemah ini dari 10 tenda dari lainan harus, tenda-tenda itu dari bulu kambing, ada papan kayu penangga yang berdiri tegak, ada 5 kayu lintang, ada 5 kayu penangga, ada tabir di kemah itu yang dengan kain ungu tua, dan ada tirainya, dan semua ini dijelaskan secara detail ada di pasal 26 ini. Kalau kita melihat ini, kita tahu bahwa Allah yang memiliki kemah itu, Allah sekarang yang mendesain kemah itu dengan disampaikan pada Musa secara detail. Polanya, gambarannya, ini sudah disampaikan pada Musa. Apa yang harus disiapkan dalam kemah itu dan harus diikuti semua. Dan kita melihat kalau mendesain sebuah rumah tentu ada materialnya, ada barang-barangnya yang harus disiapkan, ada kain, ada kayu, ada emas, dan semua sudah disampaikan. Dan desain rumah yang kedua tentu ada ukurannya berapa hasta, dan harus diikuti. Kalau meleset sedikit, maka ya dia bisa beda gambar, beda ukuran, nanti faktanya bisa meleset. Maka ada ukurannya dengan jelas, dan tingginya jelas sudah disampaikan. Yang ketiga, kita lihat itu polanya, mana ditempatkan di mana, ini ditempatkan di mana, settingnya ada di dalam gambar yang tepat. Dan kemah suci ini nanti kita bisa melihat bagaimana pelaksanaannya. Pelaksanaannya nanti disampaikan di Keluaran pasal 36, di mana Allah memberi karunia pada para ahli Bezalel dan Aholiab, dan para ahli yang menangani pembangunan kemah suci ini dengan tepat dan dengan taat. Apa yang didesain Allah, dia sudah dikerjakan dengan baik. Dan ya, ini desainnya sudah diberikan Allah. Ya, kita tahu mengapa Allah yang mendesain. Kalau kita tahu bangunan, maka seringkali kalau kita buat bangunan rumah diserahkan kepada arsitek, dan ownernya, pemilik itu yang menyampaikan keinginan-keinginan apa yang diinginkan rumah yang akan dibangun itu, bagaimana ukurannya, bagaimana gambar polanya, bagaimana desain, tampak depan, tampak samping, tampak belakang, tampak atas, dan materialnya sudah didesain itu diserahkan kepada seorang arsitek, dan dia memberi gambaran yang akan disampaikan. Saya pernah punya pengalaman, pemiliknya bapak dan ibu yang punya desain berbeda. Akhirnya arsiteknya ya jadi bingung juga mana yang harus dituruti. Akhirnya bapak dan ibu itu panggil saya yang menjadi juru bicara dari kedua bapak ibu ini dalam keluarga. Arsiteknya mulai mendesain ini. Tapi sudah lihat dalam Keluaran 26, ternyata Allah sebagai pemiliknya dan Allah yang mendesain. Semua didesain sesuai kehendak Allah dan kerinduan Allah. Tujuan Allah membuat kemah suci ini jelas. Dia ingin hadir, dia ingin bertemu, berbicara, dan kemuliaan Tuhan, hadirat Tuhan kepada umatnya
diketahui dan bisa berjumpa. Dan ini Allah sendiri yang mendesain, dan pasti dia tepat sesuai dengan keinginan dan kehendaknya. Nah, ini yang terlihat di Keluaran 26. Tapi apa sekarang maksud dan apa yang menjadi latar belakang Allah mendesain ini untuk jauh ke depan? Kalau di dalam eksegesis ini sebagai tipe, maka antitipenya sudah dijelaskan di Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal 9 itu sudah menjelaskan apa maksud kemah suci buatan manusia, supaya Allah menggambarkan tipe ini sebagai bayangan yang akan datang. Ada kemah suci yang bukan buatan manusia, tapi yang ada di surga. Dan di situ kita bisa mengenal apa yang dikehendaki Tuhan, apa desain yang sesungguhnya yang sempurna dari kemah suci itu, di mana nanti akan datang hadirat Tuhan lewat Yesus Kristus. Di dalam kemah suci kita melihat bahwa Allah hadir di dalam roh kepada Musa, kepada imam besar. Tapi di kemah suci yang akan datang, yang sempurna, Allah hadir lewat Yesus Kristus. Hadirat Allah bisa berjumpa dengan umatnya, dengan manusia. Kemuliaan itu ada di dalam anak, yaitu Yesus Kristus, supaya orang yang percaya dia bisa berjumpa dengan Allah. Tabir itu nanti sudah pecah dan manusia bisa langsung menghadap hadirat Allah di dalam Yesus Kristus. Dan ini gambaran itu digenapi. Antitipenya adalah di kitab Ibrani pasal 9. Jadi dari kemah suci ini kita bisa mempunyai contoh bahwa kemah suci ada hadirat Allah dan ada perjumpaan dengan Allah. Dan Paulus juga menegaskan bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus, karena orang yang menerima Yesus, dia ada didiami oleh Roh Kudus. Dia bisa berjumpa, berelasi, berkomunikasi, interaksi dengan Roh Kudus. Dan disitulah tubuh ini menjadi kehadiran Allah di dalam setiap orang yang percaya. Jadi desain Allah sudah terus digenapi dalam hidup kita, dan kemah suci yang sempurna dari surga itu. Amanat teksnya, Allah berkenan hadir dan bertemu dengan memberi segala perintahnya kepada umatnya. Dan Allah memberi contoh kemah suci yang di surga kepada umatnya melalui kemah suci buatan manusia. Maka hari ini yang pertama perlu Anda, saya, apakah saya suka atau sudah bertemu dengan Allah di baitnya? Yang belum ada perjumpaan dengan Allah secara pribadi, terima Yesus, terima Roh Kristus, maka inilah relasi yang intim dengan Allah. Yang kedua, apakah saya setia dan taat melakukan perintah-perintahnya seperti Allah mendesain rumah kemah suci ini bagi umatnya melalui Musa, dan dia ditaati pada waktu pelaksanaannya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Ini hatiku menyembahmu. Kita bersyukur bahwa di dalam Yesus kita boleh bertemu secara pribadi. Kita boleh menyembah Yesus. Biarlah kita terus dipenuhi dengan kasih Kristus saat datang kepada Tuhan. Ini hatiku
tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Para pria nyanyi ini hatiku, para wanita berdoa, biarlah kita tetap punya hati yang bersuka cita saat kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, Yesus, terima kasih. Kami supaya terus bersama-sama katakan, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Hatiku menyembahmu ya Tuhan. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu ya Tuhan. Hatiku mengasihimu Tuhan, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu ya Tuhan. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku, Tuhan kau lihat, Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya, segala pujian, segala hormat kami naikkan padamu Tuhan. Mari kita meresponi firman Tuhan dari Keluaran pasal 26. Kita mau terus suka untuk bertemu dengan Allah di dalam setiap doa, di dalam setiap relasi kita, dan kita terus mau setia dan taat kepada Dia. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di surga, aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena di dalam Yesus Kristus tabir itu sudah Tuhan angkat, sehingga kami boleh Tuhan berelasi muka dengan Engkau ya Bapa. Kami mengucap syukur di dalam Yesus Kristus, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami terus rindu Tuhan
supaya kasih Tuhan terus memenuhkan hatiku untuk aku boleh mengasihi Tuhan dan melakukan segala sesuatu karena relasi kasih di dalam Engkau. Kami rindu ya Tuhan, saat kami berdoa, saat kami membaca firman Tuhan, kami lakukan bukan dengan karena ketakutan, karena kewajiban, tapi karena kami kasih, kami mau mengasihi Engkau. Kami mau ya Tuhan mengekspresikan ungkapan syukur kami kepadamu dengan kami terus berelasi, terus setia, terus taat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus.